Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Salam sejahtera untuk semua sahabat CRP. Kembali saya RP Nur Ajijah di acara CRP, Cerita RP Nur Ajijah. Semua akan berlalu dengan indah. Yang akan mengupas kehidupan dan hikmah di balik kehidupan itu sendiri, yang insya Allah akan menjadi pembelajaran bagi orang-orang yang menyaksikan podcast CRP di YouTube channel Ubertu TV. Dan hari ini saya kedatangan adik kelas saya waktu SMP, dan beliau juga sudah saya anggap sebagai anak sendiri karena dia menjadikan saya wadah runtak seperti biasa untuk mencurahkan isi-isi hatinya. Dan hari ini beliau ingin ingin berbagi dengan sahabat podcast CRP tentang kehidupan yang telah dijalaninya dan hikmah apa di balik kehidupan itu sendiri. Ada Adinda Rani. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya Allah. Terima kasih sudah mau datang. Aduh, icana naon tos tiis. Sudah dingin tangannya, kangen ya. Biasa. Rani ini seorang sosok wanita yang luar biasa. Waktu zaman SMP SMA itu bukan kembang desa, kembang sekolah. Ya Allah. Karena banyak kakak kelas angkatan saya yang nitip salam ke Rani Gitu ya. Terkenal Sampai lah. dijeduk. Sampai dijeduk pokoknya kalau ada reuni, Raninya mana. Nah, ini Rani kembali hadir di sini, tapi saat ini beliau akan menceritakan sisi lain dari kehidupannya yang akan di-share. Siap nih Rani? Insya Allah. Sebagai wanita yang sangat tangguh, beliau sudah dikaruniai 6 orang anak. 6 orang. 6 orang anak. Paling besar usia berapa? 28 kemarin. 28 paling besar. Yang kedua? Yang kedua itu 25. 25. Oh, beda 3 tahun. 3 tahun. Yang ketiga? Yang ketiga 23. 23. Oh, lumayan ya, jauh, agak jauh gitu ya. Nah, iya. Yang keempat? Yang keempat sekarang 18. 18 tahun. Keempat 18 tahun. Yang kelima? 16, deket itu mah. Oh, kebobolan. Kebobolan. Perasaan kebobolan terus dari yang awal. Dari awal. Emang tuh niat KB? KB sih. Oh, KB tapi kebobolan. Yang terakhir? Yang terakhir itu 11 tahun. Sekarang kelas berapa? Kelas 5 sekarang. Di SD mana? SD Sukarela. Sukarela di mana? Di Panghegar. Oh, di Panghegar, di daerah dulu ya, Rani kecil dulu. Dari 6 anak itu yang sudah menikah satu kemarin baru aja sebulan itu lalu. anak yang keberapa? Pertama. Oh, yang anak pertama. Oh, perempuan. Ya. Jadi perempuan berapa? Perempuan 3, laki-laki 3. 3 pasang, luar biasa. Rani menikah tahun 1996. Masya Allah. Nanti usia berapa Duluan tahun? teteh. Dua-dua. Iya. Kenapa ngebet nikah waktu itu? Iya, aku pun aneh juga ya teh, karena punya planning itu setelah. Gini, yang teteh tahu itu, Rani itu seorang wanita yang ambisius. Iya. Ya, dari SMP dan SMA itu kalau terlihat gitu ya, sosok yang leadershipnya tinggi, pintar, cantik gitu. Ya Allah. Tahu-tahu nikah usia 22. Iya. Kenapa? Nah itu. Itu yang sampai sekarang pun aku kenapa ya bisa gitu, karena punya planning kan ya. Aku kan selalu catat nih planning aku tuh mau gini gitu kan. Termasuk kuliah, setelah kuliah aku pengen S2 gitu. Tiba-tiba entah kenapa itu masih kuliah atau udah selesai? Kuliah tingkat semester 5 ya. Semester 5, semester 7 tuh udah melahirkan karena si anaknya itu 7 bulan udah harus dikeluarkan. Jadi prematur. Jadi usia melahirkan usia 22 meninggal apa udah 23? Ya. Sebelum 23 ya? Ini masih di ujung gitu ya, ujung iya, 22. Mau 23. Luar biasa. Dan kuliah itu di mana? Di UIN. UIN mana? UIN sini, UIN Bandung. Tinggal nikah di sini? Iya, di Panghegar.
Oh, di Panghegar. masih berarti. ngikut. Kenapa enggak KB gitu kan masih kuliah gitu. Aduh. Nah itu ya, maksudnya nggak kayak yang cet gitu loh teh. Apakah Rani itu sosok bucin? Nah itu juga teh yang salah ya. Padahal kan Terlalu. fansnya itu banyak sekali gitu Nah kan. itu aku teh setelah nikah belum nyadar nih ya. Setelah berapa tahun baru, loh kenapa ya gitu. Dan sebenarnya udah ada masalah-masalah, cuman aku harus bertahan gitu. Nggak, waktu nikah itu dengan kakak kelas kan? Adik kelas justru. Oh, adik kelas. Tapi usianya Ya cuma beda setahun sih. dia 21, Mm-mm. Rani 22. Oh, ke adik kelas nikahnya. Wah. Didesek. Dikasih apa itu? Terbalik teh, aku yang didesek dari semester 3 dulu tuh. Oh, dianya ngejar-ngejar. Heeh. Tapi memang lagi kosong. Waktu itu nggak punya Sebenarnya pacar. waktu itu tuh memang aku tuh nggak mau pacaran gitu. Oh, Ya iya. udahlah, Di UIN ngambil jurusan apa? komunikasi penyiaran Islam dulu. Tuh, Dakwah. ini dong pekerjaannya. Iya, harusnya. ya. Harusnya Tapi nggak nyambung kerjaannya nanti. Dia juga sama Sama di situ komunikasi. di komunikasi. Sama Irfan Hakim ya, kelas C. Oh, seangkatan ya? Seangkatan. Seangkatan. Bareng gitu kan. Iya, Bareng. Oh, ini Kang Irfan nanti Kang ditagin Irfan. aja. Ditagin ini teman seangkatannya. Ya. Halo, Irfan. Nikah usia dia 21, Aku 22. pacaran berapa lama? Justru enggak, ya itu Oh, ya. karena mungkin. waktu itu sedang idealis-idealisnya. Terus Ingin nikah tanpa pacaran. terus ngelihat sosok beliau itu yang wah agamis dari luar tuh, jadi aku tuh dia bisa menuntun aku nih gitu. Terus yang bisa contoh teladan segala macem lah gitu. Jadi akhirnya ya sudahlah, sambil menikah sambil kuliah gitu. Mama papa setuju waktu itu? Sempet nggak setuju sih sebenarnya. Papa yang lebih ini sih. Kalau kita lihat itu mungkin salah satunya karena itu ya, mereka doang. Tapi mama waktu itu mama tuh Mendukung. kan terkeras ya orangnya. Tapi mama akhirnya ini loh luluh loh gitu dengan dia. Enggak Mama. bilang dulu gini. Karena Teteh baru tahu ya Rani menikah usia segitu. Ran, nanti aja dulu sampai selesai kuliah gitu. Enggak ada bahasa itu. Atau memang Rani yang ngedreg? Si cowoknya ya kebetulan ngetrip dan Oh. bisa gitu ngambil Iya. hati mungkin. Terus kita bucin-bucinnya, aduh alhamdulillah ada yang mencintai aku gitu. Secara ugal-ugalan. Waktu itu sebenarnya aku juga malu sih ya sebenarnya. Itu ada beberapa orang sebenarnya yang dateng gitu. Cuman waktu itu tuh entah kenapa Tidak istiharoh? istiharoh justru. Tapi memang itu cuman yang ditunjuk. kenapa yang keluar tuh walau alam ya, Iya. mungkin hati aku Hati kotor kitanya mungkin atau enggak, apa, memang jadi kita ke dia ke dia ya gitu, bukan salah Allah gitu, salah Iya, kita, hati kitanya tidak pasrah. gitu. Nikah sama beliau di tahun 96, punya anak pertama 96 akhir, 97. 97. Kuliah sambil punya anak. Dan yang lucunya apa Cinta? Anak tuh suka aku bawa kuliah. Boleh. Bisa. Kecil banget. Ya sempet dosen tuh sempet protes sih sebenarnya, kamu tuh anak tuh gak bisa apa dititip sebentar katanya gitu. Tapi nggak tahu aku tuh. Ya kalau mikir setelahnya gitu. Kok aku dulu cuek banget ya gitu loh. Gak tahu tuh. Ternyata juga aneh gitu. Kan anak tuh kecil banget kan tuh 2 kilo waktu itu. Jadi bisa Ya aku karena masuk- prematur itu. Gitu teh. Aku juga Sampai perjuangan sampai ya kalau melihat anak sekarang dua-dua ya, lihat anak kita aja dua-dua Iya, itu asa betul. budakeun keneh Iya, gitu kalau iya. anak sekarang. Bawa anak tapi selesai kuliah. selesai, jadi aku nggak cuti malah. Padahal itu di seksio kan, di sesar aku. Karena bayi Tapi harus kalau keluarin. kehidupan sehari-hari dari mana ketika sudah menikah? Karena kan sambil kuliah. Aku tuh dulu tuh jualan juga, Sambil kuliah. sambil ngajar juga, ngajar TPA. Kuliah. Jadi iya, ngajar TPA sambil sambil ngurus, jualan. sambil ngurus anak. Luar biasa. Ya,
Cuman ya gitu. Pantesan prematur kecapean mungkin ya. Iya, kemungkinan itu. Jadi si air ketuban tuh keluar duluan tuh aku tuh nggak ngeh bahwa itu tuh air ketuban gitu. 2 hari baru dikasih tahu sama temen, Teh Rani ayo. Udah 2 hari. Jadi aku teh keluar tuh hari kemarin ya. Hari ini tuh masih ada kumpulan gitu kan, dulu mahasiswa suka ada sana kesini Iya, gitu iya, ya. iya. Nah, aku tuh cerita doang, aku kenapa ya keluar cairan, kata aku teh gitu. Ih teh itu teh ketuban, katanya gitu kan. Ayo periksa sekarang. Aduh kata aku iya gitu. Aku nggak tahu bahwa itu tuh 2 hari itu bisa sampai kering ya, gitu. makanya itu aku dimarahin dokter pas terakhirnya tuh. Untung ya masih dikasih Ya Allah. kehidupan gitu, kasih nyawa. Iya. Makanya mamah tuh sempet kesel sih. Dulu kan belum ada BPJS. Iya makanya. Aduh. Jadi belum. Nah setelah itu ya itulah hikmah ya Allah ya. Aku periksa ke rumah sakit RSUD itu, si bidannya lagi bidan yang apa sih? Bukan latihan apalah ya gitu. Nah itu bilangnya keputihan. Gitu. Jadi aku pulang lagi kan, anteng. Besoknya baru ke dokter. Terus dokter marah langsung, nggak boleh pulang. Sesar normal. Sesar akhirnya, dicoba normal dulu nggak bisa. Si bayi tuh nggak respon. Terus apa sih jantungnya tuh katanya dia tuh kayak stres di dalam gitu. Tapi sesudah melahirkan tidak ada perawatan. Perawatan, bayi nggak bisa dibawa pulang. Atau lumayan ininya. Iya. Makanya Untuk seorang mahasiswa dengan kerja TKTPA saya tahu berapa gajinya. Jualan juga saya tahu berapa. Tapi waktu itu suami kerja? nggak juga. Oh, tapi kan warisannya banyak ya. Nggak juga. Nah itu yang aku bilang, sampai teman aku yang ada yang bilang ini benar-benar stupid woman katanya ke aku tuh, dan aku nggak marah. Ya, tapi Karena- saking tebalnya kita. Karena oh iya ya gitu akhirnya. Iya ya aku tuh udah itu setelah lama sih. 3 tahun kemudian itu masih tinggal selesai ketika anak usia berapa? Selesai kuliah. Selesai kuliah aku tuh jadi karena di sini tuh berapa tahun aja ya, suami pengen pulang kampung kan ke sana. Itu belum selesai sebenarnya. Jadi selesai perkuliahan semester 8 sampai KKN udah beres. Dia pengen pindah, aku minta waktu itu 6 bulan lah untuk selesai skripsi, enggak di ACC, akhirnya udah pindah, terus udah ya udahlah, akhirnya enggak gitu. Diselesaikan Nggak tapi? selesai. Tapi mungkin inilah yang ini ya, malu, nggak tahu aku kebal atau apa ya teh. Aku baru wisuda setelah melahirkan anak kelima. Berarti berapa tahun Iya. kemudian? Iya itu tuh karena suami udah nggak usah nyelesain lah gitu. Terus termasuk ibu mertua juga udah nggak usah gitu. Cuman setelah sekian lama aku tuh kayak punya hutang gitu ke mama sama kagok, papa. iya. Gitu kan. Toh aku tinggal skripsi sebenarnya. Akhirnya udah pindah ke sana, maksa dengan kuliah penyetaraan lah 1 tahun. Di sana kan nggak ada negeri teh, jadi harus ke Serang gitu. Dari Rangkas Bitung ke Serang itu sekitar 2 jam perjalanan. Gitu aku sampai seperti Oh itu. jadi bolak-balik. kuliah di sini di UIN Bandung selesai di sana. Ijazahnya berarti ijazah Iya, sana. di sana. Universitas? Iya sama, IAIN Serang. Oh tapi UIN-nya UIN Serang gitu. Berarti tertunda seberapa tahun itu? Iya, itu untung bisa. Alhamdulillah. Ya. Karena akunya maksa gitu, karena aku mikir aduh aku punya hutang, karena waktu itu kan Tahun berapa itu berarti? berarti anak kelima aku tuh lahir 2007. 2007. 2007 dari 90. Dari 7. 94. 94? 94. Enggak, kan waktu masih kuliah itu 96 itu nikah. Oh iya, Iya, berarti 97, 98 tuh aku udah beres perkuliahan gitu. 98 ke 2007 9 tahun. Alhamdulillah. Masih rezeki. Dan iya, rezeki. saking dekannya ngelihat perjuangan aku sampai mau jatuh waktu ini kan ya, waktu nyusun. Oh itu lagi hamil. Iya, hamil besar Masya itu. Allah, anak kelima lagi. Ya Sampai aku ampun, mau Rani. jatuh teh. Ya Allah. Anak ke-1 kita lalu pindah ke Serang. Anak kedua. Oh, anak Jadi, kedua. anak Lahiran anak kedua juga masih di di Bandung. sini masih. Berarti Kan masih nggak jauh. kuliah?
sebenarnya 96 perkuliahan udah beres, tinggal aku skripsi sebenarnya di sini, Oh. pengajuan skripsi. Tapi suami selesai di sini. Selesai di sini. di sini. Di Bandung gitu ya. S2 juga di Bandung. Di Bandung S2-nya. Entah kebita ketika suami S2 Ya kita belum kebita, sudah. tapi kan aku Kan ada di itu, di list. apalah artinya aku waktu itu kan seorang ibu rumah tangga yang harus ini gitu. Itu Jadi yang udah baik dan benar. udah akhirnya cita-cita tuh udah deh dikubur gitu. Nikah anak ke-1, anak kedua sudah di sana. Ya, 2000. Berarti itu kan dekat-dekat nih ya. Mm-mm. Anak ketiga lahir lagi 2003. 2003. Ketika anak ini tiga anak berarti sudah jadi ibu rumah tangga yang baik dan benar sesuai ejaan yang disempurnakan. Anak ketiga pakai pembantu Enggak waktu itu. Iya. dengan anak yang rentetan. Enggak, makanya yang waktu itu sering nangis tuh papa. Karena papa tahu Rani anak pertama kan, mempunyai harapan tinggi terhadap seorang anak ya. Berarti ini anakku setaknya di sini. Anak keempat. Ya, anak keempat itu 2007. Tadi salah teh, aku sudah 2009 berarti. Berarti berapa tahun ya teh? Kan nggak punya malu ya aku. Tapi itu jiwa kompetitifnya itu masih saya mau menyelesaikan itu ya. Karena aku mikir aku hutang gitu. Ya tak apa-apa ya. Betul, tidak tinggal satu step lagi. Anak keempat. Jadi ketika anak yang terakhir nih, si Ade yang terakhir, bedanya berapa? Sekarang 11 tahun itu 28, 19 Sekarang ya? 11. Berapa? 17 tahun. Iya. Yang rentet-rentet itu yang paling neretak rekat itu dari anak keberapa? Anak 1 kedua sama Ketiga. 4 kelima. Tapi sih sebenarnya rentet 1 2 3 ya. Iya. 4 5. Ya usia kita kan ya, tete aja anak 2000 ya. Kok ini itu kumaha ngurus anaknya gitu. Ya begitulah teh. Jadi suka duka. Gimana ya, karena doktrin ya. Istri itu harus ngurus anak, Ngurus suami, pasti itu nih. ngurus rumah tangga, Pendidikan segala macem, anak-anak. ya itu. Jadi aku mikirnya udah benar-benar stay. Tapi ketika anak-anak lahir yang begitu ya banyak berentetan, secara sosial ekonomi sudah naik kan di suami? Sebenarnya dari 1 ke 2 ke 3 itu enggak juga sih teh. Jadi kan suami aku tuh dulu jadi anggota dewan itu baru tahun 2013 kurang 5 berapa teh? 8. Ya, 28 kurang 5 2003. 2003. Ketika anak berapa? Anak 3. Anak ketiga Anak itu ketiga, menjadi anggota dewan. Dan itu Sebelumnya ya pernah jadi driver kosmetik, pernah di sini pun maaf ya. Jadi ini ya karena pekerjaan mungkin kurang ini, jadi kita lebih ke usaha lah ya. Kita punya angkot, pernah di sini nyetir sendiri dan aku di depan bawa anak, pernah. Rani nyetir sendiri. Dia yang nyetir, aku bawa anak gitu di depan. Perjuangan Itu pernah hidup. seperti itu. Anak satu. Berarti betul-betul dari nol. Betul-betul dari nol. Ketika menikah, tentunya setiap istri itu punya cita-cita untuk membangun sebuah rumah tangga yang secara finansial juga rumah tangga yang sempurna. Jadi ekonominya, sosialnya, pendidikannya, segalanya ya, primer, sekunder, tersiernya semua tercukupi. Tahun berapa itu bisa tercapai? Itu sekitar tahun 2009 ya.
2009. Udah punya rumah sendiri, Ya. kendaraan sendiri, Kendaraan gitu. ada ya. Anak-anak sudah enak gitu. Iya, Ada yang membantu di rumah. ada mulai ada. Tapi sebelumnya perjuangan Rani sebagai seorang istri seperti apa untuk bisa suami berdiri seperti itu? Ya intinya kayak tadi teh, jadi dia kan pernah juga jadi dosen swasta ya, yang gajinya tuh 2 bulan atau 3 bulan sekali. Kalau ditanya nominal, aduh gitu ya, sampai orang tua aku nangis gitu ya. Cuman aku nggak pernah cerita juga gitu seperti itu. Jadi ya begitu gitu. Ininya tuh saling bantu. Aku jualan gitu. Rani jualan Aku ngajar juga, sempet sambil jualan sampai ngajar, sampai di sana. iya, sampai malu tuh udah sampai aku pernah tetangga ya, kebetulan tetangga itu sama-sama ini aku gitu, apa anak aku gitu, udah aku ngajar juga di situ. Waktu itu masih TK apa SD gitu. Aku sambil bawa jualan, sambil bawa anak, sambil si anak aku kan sekolah, aku juga ngajar gitu. Itu sampai Bu Rani, itu ada orang tua murid katanya yang nanya ke saya, kan tetanggaan ya. Itu tuh siapa sih, rebo banget katanya, udah bawa anak Bawa jualan? satu dituntun, satu bawa jualan gitu ya. Jualan apa? Ya segala macem teh, baju segala macem lah aku belanja di sini. Oh, jadi kalau ke Bandung belanja dijual di sana. Iya gitu. Untuk bertahan hidup dengan kondisi anak yang seperti itu. Ngajar juga aku sempet ngajar anak-anak SD ya waktu itu. Gitu. Sampai di titik dimana suami sudah menjadi seorang anggota dewan. Tentunya ya itu kan salah satu keberhasilan dari seorang istri juga ya, bisa menyokong suami. Apa yang pada saat itu Rani rasakan? Alhamdulillah nih, ke papa terutama kan, kita ingin membuktikan ke orang tua kita, karena yang berkorban untuk seorang anak wanita itu orang tuanya gitu. Pak, alhamdulillah ini suami saya sudah seperti ini. Itu bagaimana? Jadi kalau aku ngerasanya nggak terlalu gimana sih teh. Jadi ya termasuk karena kehidupan kan itu kehidupan luar ya, terlihatnya anggota dewan gitu. Tapi sebenarnya kehidupan di dalam itu ya sebenarnya rapuh juga gitu. Jadi rasanya ya begitu aja lah gitu, nggak yang nafsi-nafsi lu gue gitu. Jadi nggak yang aku tuh gimana gitu, jadi aku anggota dewan. Anggota dewan gitu. Enggak, biasa aja. Karena memang tugas aku kasur, sumur, dapur ya, itu tuh tetap berjalan gitu. Tapi Nggak ketika berubah. beliau sudah jadi anggota dewan, Rani sendiri bekerja? Aku enggak juga. Jadi aku waktu itu sempet di sana itu di lembaga sosial di sana ya, diaktifkan di sana, diminta untuk mimpin lah. Ya di sana yang namanya Gemarasa itu dulu. Karena di sana daerahnya masih daerah terpencil kan gitu. Jadi masih ada banyak gizi buruk segala macam. Nah, aku diminta untuk ngurusin itu dulu gitu. Terus sempat ngajar juga kan ya dulu ya di. Itu ngajar dengan anak yang banyak itu kemana ngebagi? Enggak waktu. Nah setelah kalau Gemarasa itu anak 3 ya. Setelah anak 4, anak 5 itu aku sempet diminta ngisi apa sih, kajian gitulah, kajian muslimah gitu aja sih, nggak terlalu yang apa ya, tapi jualan masih aku karena jiwa cari tambahan kan, bakatku cari kan orang ngelihatnya anggota dewan wah gitu, tapi ternyata kan di dalam kan tidak seperti itu. Orang tidak tahu dalamnya seperti apa. Konflik pertama terjadi di dalam rumah tangga itu tahun berapa? Sebenarnya udah lama ya. Cuman aku tuh kan tipe yang memendam. Ya, dan udahlah nanti juga berubah, gitu. Berubah. Didiskusikan dengan suami waktu saat itu. Nah, ini mungkin yang agak sensitif ya. Jadi aku tuh tipe yang penakut dan nurut banget sama suami gitu, karena doktrin Islam itu kan istri itu harus terus kita juga manut dengan ibu kita yang juga punya sosok seperti itu. Manut pada suami.
sebenarnya enggak gitu sih. Enggak. Tapi dia lebih kena ke doktrin. Iya, doktrin dari inilah gitu ya. Gitu. Tapi kok kayak kita tidak punya dasar ketika didoktrin. Iya, jadi aku tuh yang nurut aja gitu. Jadi kayak hipnotis tuh gimana sih? Tah gitu. Jadi ke suami pun Asal bukan Rani gitu kan. betul. Dan semua Karena kan Rani merasa itu gitu. anak pertama itu biasanya lebih membangkang. Iya. Aku semua merasa begitu gitu, termasuk keluarga gitu. Saat itu sudah terjadi puncaknya. Puncaknya di saat puncak-puncak ya kan, namanya rumah tangga. Oh, biarin kesalahan ini kita bisa adaptasi. Oke, perbaiki lagi. Perbaiki lagi. Puncaknya udah, saya sudah tidak kuat, saya harus pergi. Sebenarnya Tahun tahun 2009 itu sudah jadi aku malu juga sih ya ungkapinnya ya. Ada pihak ketiga gitu kan. Itu sebenarnya dari tahun 2000 anak kedua ya, mau anak itu sudah Itu udah ada, dari awal-awal. udah, cuman aku udahlah gitu ya, udah. Nah, Udahlah, 2000 bikin lagi anak. Pinter kamu. aku yang dibodohin apa nggak tahu tuh kata. Ada lagi. Gitu ya. Ada lagi. Ya. Anak keberapa? Itu ternyata anak ke-5 baru ke ini lagi gitu. Baru kebuka lagi. Anak ke-5. Tapi aku tetap bertahan Dari yang anak kedua ketahuan itu bisa sampai Anak anak ketiga. 5-nya. Hebat. Karena aku waktu itu Bertahan. didoktrinnya gini, kan surganya Perempuan. ya istri itu ada di suami ya, tempat. Walaupun dia gitu ya. Iya, jadi aku tuh nggak pernah cerita, nggak pernah. Ditelan Orang tua. sendiri. Orang tua tidak tahu apa yang terjadi. Orang tua yang hanya semua baik-baik saja. Apalagi secara ekonomi terlihat sangat baik. Iya. Ya, Setelah kesini ya, Iya. awalnya mah enggak juga gitu. Iya, setelah kesini kan ada sampai di titik puncak Iya, seperti iya. itu. Nah, Rani memutuskan untuk kembali ke Bandung. Itu tahun berapa? 2000 di sini tuh udah 2017 ya, 2017-an lah. Karena 2016 tuh sebenarnya sudah mulai ini gitu, pecah ya, udah ada konflik apa, aku udah mulai yang tadinya nunduk patuh banget gitu ya. Kalau beliau ngomong tuh aku tuh nggak berani nantap gitu ya, tapi mulai ini gitu, mulai ya aku harus bangkit ngomong juga gitu. Itu ya tahun segitulah, 2016, 2017. 2015 2016an. Kembali ke Bandung. Ya, kembali ke Bandung tuh belum full. memutuskan untuk bercerai, Ya, belum, masih karena anak untuk kan di sini ya. bisa ranjang lah istilahnya. Iya gitu. Bawa anak berapa tahun segitu? Aku tuh anak 3, tapi di sini tuh udah ada anak 1 kan yang kuliah. Oh iya. Terus satu lagi tahun berapa tuh ingin ikut aku lagi sini. Jadi aku 5. Yang di sini. Berarti di sana 1 karena sekolah. Dan itu pun pengen ke sini. Gitu. Gitu. Cuman aku ke dia tuh sabar dulu ya, aku belum mampu untuk saat ini gitu. Tapi Semua saat sendiri. itu kan masih bolak-balik Bandung Masih, sana ya, masih. karena masih belum selesai gitu masih. Iya. Pada saat itu setidaknya ketika kita pergi, suami kita kan sendiri melihat ada suatu tindakan dari istrinya. Apakah ada babalik pikir gitu? Oh, ini istri saya pergi mungkin karena begini, atau menyalahkan kita? Menyalahkan. Nggak pernah ada. Jadi setiap aku balik ke Bandung untuk ngurusin anak yang di sini, kan anak yang di sini berarti ada 3 ya, 4 Kuliah, terus? SD sama yang kecil kan masih kecil. Gitu. Jadi aku bolak-balik ngurusin yang di sana juga, ngurusin di sini, dan
balance lah gitu. Kenapa yang anak-anak itu yang SD-nya malah di sini itu waktu itu? Sebenarnya gini teh, itu tuh sudah di pengadilan agama tuh sudah dari Mas. 2016. Oh, sudah masuk. Dan waktu itu keputusannya adalah suami kesini gitu, karena anak-anak di sini kan, anak-anak di sini, istri di sini nengok gitu. Jadi mau seminggu sekali, mau 2 minggu sekali kewajiban kesini karena anak-anak sekolah di sini. Terus aku juga kerja di sini gitu. Jadi belum ada keputusan bercerai gitu. Udah rujuk lagi lah gitu. Oke, tapi pada kenyataannya nol, nggak ada gitu. Jadi aku yang harus bolak-balik ke sana. Oh, yang itu tidak ada. Nggak Jadi ada. Itu masih anggota dewan, sudah selesai. Sudah 2017 2005 udah sudah tidak. Jadi apa? Kita udah ada usaha sih sebenarnya teh. Ada usaha. Jadi dia menjalankan walaupun usaha. Akhirnya setelah saya kesini usahanya semua ambruk gitu. Dulu tuh kita punya ada usaha showroom mobil ya, motor gitu kan. Termasuk aku juga kan punya galeri di sana gitu. Yang dari kecil itu yang dulu nenteng bawa anak gitu sampai itu siapa sih guru katanya ada itu. Bu Rani katanya ada yang ngomong ke aku, itu bu guru siapa sih rebo amat cina bawa anak bawa tentengan jualan gitu ya. Tapi aku sih nggak tahu ya, mungkin terlalu lempeng atau mungkin karena ya aku harus punya uang buat anak-anak gitu. Jadi, akhirnya bisa sampai punya galeri kan? Iya, ada galeri. Ada pegawai. Pegawai waktu itu belum. Jadi masih sama sendiri masih sama sendiri. Ketika sudah bolak-balik Bandung itu kumaha? Ya akhirnya tutup galerinya. Galerinya tutup. Ketika sudah di Bandung berpisah dengan 5 anak, ada kewajiban yang terpenuhi? Justru itu enggak dari. Jadi itu semua termasuk anak yang kuliah itu? Ya jadi kalau yang kuliah masih ya teh. Masih dibantu. Tapi yang ini tuh udah enggak gitu. Berarti 4 sampai yang sekarang. Itu, yang 4 Rani yang harus memperjuangkan. Gitu. Makanya aku tuh ada rasa bersalah ya, tapi udah gimana lagi tapi gitu. Waktu itu dititip di Mama dan Mama, di Papa. Ada perasaan Papa sih. Pas ketika kita pulang ke situ dengan bolak-balik bawa anak, ternyata satu-satu akhirnya seperti menetap di sini. Papa bertanya. Ya, Papa udah tahu sih. Oh, sudah jadi, membaca gelagatnya. Karena Papa sering di sana. Oh, Papa sering ke sana. Jadi Papa tuh alasannya nengok gitu. Udah sambil lama. Sambil melihat 2 minggu, 3 minggu gitu ya. Jadi Papa udah tahu sih. Papa melihat semua, jadi tidak menyalahkan kita. Dan Papa tuh sama orangnya diem sama aku gitu. Jadi ketika sudah melihat, ada komunikasi dengan Papa ketika teh, kumaha ini teh gitu. Jadi Papa tuh lebih ke ya udahlah nih anak saya kayak menderita gitu ya. Udah aku nemenin gitu. Di sana tuh lama teh. Kalau ke sana tuh 3 minggu, pulang sebentar ke sana lagi gitu. Jadi kayak. Tapi Papa ada tindakan nggak terhadap menantunya yang seperti itu? Atau hanya tugas saya menemani anak saya di sini, dia tenang? Ya mungkin Papa tuh kan tipenya yang tidak mencampuri ya. Maksudnya supportnya tuh halus gitu. Papa tuh jadi support aku gitu. Sabar gitu. Ya, Papa teh. Alhamdulillah ya semua bisa sabar. Selesai semuanya. Prosesnya itu dari mulai mengajukan sampai ketuk palu itu berapa tahun pada akhirnya? 2016 itu rujuk lagi kan ya. Rujuk lagi tapi nggak berhasil. Akhirnya Karena sudah ada luka ya. Udah, dan ada orang 3 juga gitu ya. Itu tidak dilepas. Ya enggak. Jadi aku tuh menahan sebenarnya dan tidak membuka itu gitu. 2017
20 ya baru ketok palu lagi. Itu setelah beliau nikah lagi gitu ya. Terus 2018 atau 2017 ya aku lupa ya, dengan temen aku gitu. Nah dari situ saya karena gini ya Teh, karena aku harus pegang ini, aku harus pegang anak, aku harus kerja, aku jadi Kita kayak tidak lupa itu. Kita lupa itu. Ya, Kita hanya ingat ya, kewajiban kita betul. sebagai seorang ibu. kalau aku nggak kerja, anak-anak gimana gitu, anak-anak nggak makan, anak-anak nggak sekolah gitu. Jadi udah gitu seperti itu sampai ketika dia nikah lagi kan, nah itu orang sana malah yang ngasih tahu, sampai nangis gitu. Ya udahlah, aku sih Sudah, itu merupakan jalan hidup kita gitu kan, karena kita tahu apapun jalan hidup kita, Allah memberikan ujian itu karena Allah tahu kita kuat. ya. Seperti Rani yang saya kenal dari kecil itu, SMP SMA, seorang perempuan yang bukan perempuan abal-abal ya, tapi mungkin karena saya tidak ada pada saat kamu kuliah gitu kan, jadi saya tuh bisa nyarek. Nah, apa yang Rani rasakan? Jadi sudah nih ketuk palu. Akhirnya berapa orang anak yang dipegang di Bandung? Yang Rani harus hidupi? 3. Tapi waktu itu anak yang kuliah kan di sini juga. Terus anak yang ketiga itu pengen ke sini juga. Akhirnya kan aku nggak bisa nolak ya. Sebenarnya bukan nggak mau bawa, aku tuh jujur Teh, aku tuh pengen bawa semua gitu. Tapi kemampuannya sampai temen tuh, itu bukan tanggung jawab kamu, jadi kasih ke bapaknya. Aku nggak bisa. Kecuali si bungsu ya, itu yang terus ikut ya. Semuanya 3-tiganya aku pegang. Ya, kalau bungsu mah nggak kesana kemari kan. Kalau yang kakaknya mah kan ada yang kesana, ada yang kemari gitu, tergantung. Enggak. Kalau yang 3 tuh udah aku keep di sini terus. Gitu. 3 di sana. Bagaimana itunya komunikasi Rani dengan anak-anak yang di sana? Sempet terputus karena nggak baik-baik sih Teh, itu aja sih. Yang memutuskan anak-anak atau dari mantan pasangan? Jadi panjang ceritanya Teh. Pasti kalau kehidupan ini sudah tahu. Jadi ada kayak tarik-tarik gitu kali ya. Anak di sini tuh jangan sampai ini, nah gitulah gitu. Sementara anak di sini tuh kayak dikip sama ibunya, padahal aku juga nggak gitu sih. Padahal kita juga suka ngejurung karena kita tahu anak juga butuh sosok ayah. Iya, kalau aku sih ya ini kan tanggung jawab, masih tanggung jawab bapaknya, ya udah nafkahi mau di biar kita yang ngurus untuk apa. Cuman aku tuh kenapa aku nggak percaya akhirnya, karena anak aku yang di sana yang kedua itu sampai putus sekolah itu. SMP apa SMA? SMP, SMA tuh paket jadinya ikutnya paket. Gitu. Itu yang kedua. Kalau yang pertama kan udah sarjana ya. Iya, di sini kan. Yang ketiga itu cowok ya, yang kedua. Iya, cowok. Itu yang sebenarnya berat juga ya buat dia gitu. Karena dari kecil kan sama aku. Tapi sekarang sebenarnya yang paket kan bisa ikut kuliah. Ya, belum. Karena ya itulah Teh. Jadi yang menyebabkan akhirnya pisah itu diantaranya adalah itu, mungkin tanggung jawab ya. Gitu. Kalau aku berpikir gimana caranya aku sampai harus berjibaku sampai aku kerja di 3 tempat ya. Orang tuh ngeliat badan aku tuh kurus banget, katanya juga lihat ya. Karena ingin anak sekolah, terbalik pemikirannya gitu. Di sana itu kalian harus memahami kondisi saya. Saya hanya mampunya segini. Saya ya gitu. Termasuk aku kan kayak nafkah kan, itu kan nafkah tuh sebenarnya masih kewajiban Anaknya ya. Nggak boleh. Jadi ya sudah lah gitu. Jadi sekarang yang ada di bawah tanggung jawab Rani berapa? 3 itu? 3. Tapi yang 2 lagi di sana aman?
ya udah dewasa mungkin ya. Yang anak ketiga aman? Ketiga aman lah insya Allah. SMA selesai? SMA selesai. Ya, setidaknya SMA dulu selesai lah, nanti kuliah ketika Iya, dia sudah iya. bisa ikut cari uang sendiri juga. Cuman mungkin psikologis ya yang harus selalu di ini ya. Kalau menatap anak, apalagi Rani itu anaknya 6, ada rasa penyesalan apa? Penyesalan sih lebih ke apa ya, aku nggak bisa maksimal aja ke anak-anak gitu ya. Pengennya tuh anak-anak aku bawa semua gitu. Anak lagi tidur ditatap, apalagi yang kecil ya. Yang kecil kan berarti interaksi dengan ayahnya agak kurang sekali. Kurang. Dan tapi ada sosok bapak dia untuk belajar. Nggak ada, cuman kakek ya. Kakek Masih tuh ada ini kakek. banget. aman untuk kakek. Jadi itu kalau ke aman. bapak tuh dia tuh nggak merasa gue nggak penting buat gue bapak gitu. Kayak gitu. Aktivitas Rani sekarang 3 usaha. Iya. Sempat jadi driver online juga kan? Kataku tahu sih. Apa cerita? Iya teh. Tapi Teteh Macan pernah nyangkut Ya gitu. Allah, teh itu ya sampai jam 12 malam aku pernah sering sampai ketiduran. Sampai tabrakannya. Sampai ketabrak ya. Pagi-paginya usaha dulu. Pagi-pagi aku kerja itu masih sambil kerja teh gitu ya. Sampai alhamdulillah sekali aku pernah di posisi diamanahi jadi BM waktu itu. Sebenarnya nggak boleh nyambi sih waktu itu seharusnya. Tapi karena kebutuhannya gitu ya nyambi juga. Dan kendaraan waktu itu ada. Pagi ngantor, pulang ngantor jadi driver Jadi online. makanya aku sampai jam 12 malam. Jam sampai 12 pulang, pagi-pagi 1. ngantor lagi. Iya. Anak-anak untung aman sama Ya, kakek dititip. neneknya. Sementara dititip gitu. Terus jemput lagi kayak gitulah. Oh, yang waktu di sini. Sampai akhirnya kata papa teh, aduh meni capek gitulah, kasihan udah anak-anak di Lihat. sini. Iya gitu teh, ya Allah. Seperti itulah. Sampai anak-anak pernah aku nge-grab itu, anak-anak yang 2 kan masih kecil, jadi selalu pengen ikut. Jadi di depan, udah mobil kecil di depan, aku selalu konfirmasi dulu kan. Saya bawa anak. Gimana? Oh saya berempat ya, oh nggak bisa cancel. Saya bertiga, oke boleh, nggak apa-apa tuh sempit gitu ya kan mobilnya kecil, nggak apa-apa gitu, kayak gitu. Nah anak-anak simpen, aku nge-grab lagi. Nah sempet kerja yang benar-benar aku jadi BM itu kan memang harus fokus ya teh gitu. Aku kebetulan diamanahi satu kantor dan kendaraan juga ada. Jadi waktu itu sampai jam 9, sebenarnya tutup kantor tuh jam 5. Tapi luar biasa di usia yang tidak muda lagi ketika ngelamar ke kantor masih ada yang Ya, alhamdulillah. kan udah pindah berapa kantor ya? Iya. Terus kan lumayan jabatannya juga nggak abal-abal gitu ya, punya posisi gitu. Jadi sebenarnya bukan maksud sebenarnya mungkin tertipu ya mereka Disangka ora kene. ketika interview kan gitu, ketika interview coba Rani mau bikin aku kan ya gimana pun ya pengen Pinter bukan maksudnya pengen aduh aku tuh butuh gitu loh teh, Makanya kan butuh ya. basicnya Rani itu pinter, basicnya jadi Rani itu. Tapi aku juga aduh ini umur kan sebelah aku tuh Udah umurnya kene. iya gitu. Untuk kemarin aja untuk BM itu kan 40 itu udah Di akhir iya batas kan. akhir. Tapi aku kan sebenarnya udah 40 lebih lebih gitu ya, lebih hampir nol. 5 gitu ya. Akhirnya gimana gitu. Nah, cuman aku selalu sama kok umurnya gitu sama. Nah, setelah interview baru gitu kan kelihatan, tapi kita udah ini Ya, dulu kan kepiawaian sambil kita sih. gitu. Jadi akhirnya ya alhamdulillah sih gitu. Ya itu mah semua karunia Allah aja Tapi sih. bener ya Allah. jiwa kompetitifnya itu, jiwa kompetisi dari Rani sendiri itu luar biasa. Tidak melihat usia.
karena saya butuh gitu kan, melamar ke sana kemari akhirnya dapat jabatan-jabatan itu gitu. Itu yang luar biasa sampai ayeuna kuliah sekian tahun terpending diselesaikan. Iya. Ya, walaupun di tahap akhir gitu, walaupun bukan usia yang idealis, tapi kan alhamdulillah Allah masih memberikan kesempatan itu sama Rani untuk berkembang. Itu salah satu hikmahnya. Mungkin kita tidak tahu kalau Rani masih berumah tangga. Iya. Tidak bisa mengeluarkan sosok Rani yang sesungguhnya itu. Mungkin ya, betul. Iya, salah satu hikmahnya itu. Karena yang Teteh tahu, walaupun dulu kan kita tidak begitu dekat seperti sekarang ya. Kan Rani di SMP seperti ini, rankingan, aktif, terus ya supel gitu. SMA juga seperti itu, ya ranking terus. Ada sisi IPK waktu itu sabaraha? 3,3 kalau nggak salah. Itu 3,3. sebelum pindah ke sana atau masih di sini? Sebelum di sini skripsi? 3,3. Bagus Pindah dong. ke sana 3, nggak beda jauh teh. 3,3. Tapi kan memang dulu mah segitu. Kalau sekarang memang gede-gede ya. Iya. Kalau dulu mah segitu dulu. Udah alhamdulillah. Alhamdulillah. Karena aku sambil ngurus anak sambil Alhamdulillah itu kan luar biasa. Dulu aja yang 2,75 itu bisa jadi pegawai negeri kan ya. Dulu masih kena standarnya standar ini. Iya, Alhamdulillah. Berarti kan memang potensi dari diri kita. Iya. Sekarang kalau lihat dari list-list yang Rani sudah tulis, ada list apa lagi yang ingin Rani capai dalam kalau itu ya berarti kehidupan yang itu sudahlah kita anggap selesai. Kita sekarang berhadapan dengan memberi makan anak, memberi tempat yang layak, memberikan perlindungan pada mereka, memberikan pendidikan. Nah, sudah terlewati kan beberapa. Iya. Alhamdulillah ya, Allah selalu senantiasa memberikan kemudahan. Walaupun pada awalnya Berat bisa. Nangis terus aku tuh sebenarnya. Gitu kan pasti Iya, sambil nge-grab tuh sambil aduh ya Allah gitu ya. Sanggup mual gitu kan. Saya bisa melewati itu, pernah Teteh rasakan dulu. Iya. Pernah Juga Teteh salah satu ininya. Alhamdulillah Pak, beres gitu kan. Nah, sekarang Rani jadi list yang belum adalah list, pasti masih ada impian yang harus Rani selesaikan, apa saja? Ya, kalau aku sih lebih ke sekarang tuh mungkin lebih ke memperbaiki diri aja sih Teh. Lebih ingin tenang gitu ya, walaupun belum selesai Teh, masih banyak yang belum selesai. Gunung gini belum diselesaikan gitu ya, semua belum. Termasuk anak kan yang kecil. Mau dituntut itu Gunung? Sudah, cuman ya masih ada sedikit lagi lah yang ini gitu yang belum selesai gitu. Lebih ke sekarang harapan ke anak-anak sih ya Teh. Anak-anakku tuh harus sukses mentalnya juga gitu. Usaha untuk memperbaiki mental anak. Sementara sekarang waktu Rani sendiri habis kan? Ya. Habis untuk mencari uang. Kalau ada pendekatan apa yang Rani lakukan agar anak-anak tetap dengan kondisi mental yang bagus, dengan fighting mereka untuk masa depan yang luar biasa? Ya. Kalau aku lihat ya, syukur alhamdulillah gitu. Anak-anak tuh memahami sih sebenarnya gitu ya, memahami walaupun kadang-kadang juga sedih juga sih ya ngelihat mereka tuh aduh gitu sampai yang keempat lima enam kan sama aku ya. Yang keempat itu sekarang udah jauh lebih dewasa lah ya, karena umurnya udah 18 gitu. SMA mana? Udah selesai sekarang alhamdulillah. Kemarin tuh sempat nggak kuliah karena aku mikir aduh nggak ada biaya lah ya gitu ya, terus ini tapi kemarin ada tawaran beasiswa, alhamdulillah masuk. Alhamdulillah. Gitu. Di mana? Di ST apa ya? Aku juga situ alhamdulillah ya. Nah terus ini kan berbeda-beda nih karakternya pasti. gitu. Nah yang ini tuh sudah aku ajari tanggung jawab. Termasuk kayak tadi dia nganter aku kan ke sini walaupun capek. Dia dari tempat
kuliah. Kuliah? Tadi ada kumpulan, kemarin tuh ada kayak mabit lah, nginep gitu ya. Terus kepilih jadi kosma katanya. Tapi dia punya tanggung jawab tadi nganter cowok. Yang kelima itu juga cowok, dia udah kelihatan bakat bisnis gitu. Jadi dari sekarang ya udah aku jualan ini jualan itu ya udah gitu, walaupun SMP, SMA. SMP kelas 3, di SMP 50 ya. 50. SMP 50. Jadi ya aku support itu sih Teh gitu. Walaupun mungkin ada yang harus diasah gitu ya, harus ada yang diasah dari mereka karena ada sebelah ya gitu, yang sebelah yang nggak ada. Jadi memang aku harus banyak belajar gitu akhirnya. Seorang anak itu butuh sosok ibu dan sosok ayah. Ini tiga kita di sini. Bagaimana cara Rani untuk mendekatkan ketiga anak ini bahwa ini bapak kamu, untuk apakah ada liburan dikirim ke sana atau nggak ada Teh. Oh jadi all the time. Karena kan bapaknya juga. Ya kalau kita kan nunggu beliau ada ini. Enggak. Baru sekarang mulai pendekatan anakku itu pun hanya sekedar bisa nggak bantu gitu. Oh anak ada komunikasi ke sana. Bi bisa nggak bantu, dia manggilnya Abi ya. Bi bisa nggak bantu aku tuh kemarin tuh harus ini gitu. Paling kayak gitu. Sudah bisa berkomunikasi sendiri gitu. Kalau yang kecil sih sama sekali enggak. Ya itu kan dari umur berapa ya? Dari 3 tahun ya. Iya berarti kan sudah memorinya juga sebenarnya tidak. Dia lebih. Tapi bertanya tidak. Dia udah kayak enggak aku. Tapi kan aku ada punya kakek, malah dia. Aku tuh bersyukur punya kakek, Aki, dia manggil Aki. Aki tuh segalanya buat aku gitu. Jadi kayak butuh sosok ayah karena apa? Aku udah punya kakek. Rani, untuk anak yang 3 di sana, kalau untuk si Teteh kan mungkin kemarin ya sudah Teh selesai. Alhamdulillah, semoga ada obrolan Rani ke Teteh nih kemarin yang baru menikah. Teteh kamu harus begini pembelajaran dari mana ada? Sebenarnya sih itu sebelumnya ya itu jadi pelajaran ya buat termasuk juga mungkin ke suaminya gitu ya, udah ya komunikasi lumayan lah gitu ya. Jadi kamu jadi istri begini, suami begini berdasarkan pengalaman kita. Iya gitu. Untuk anak kedua dan ketiga, apa yang ingin Rani sampaikan untuk mereka dan harapan Rani? Ya harus kuat sih gitu. Harus kuat karena itu anak itu juga dekat gitu. Jadi semua akan dekat mungkin maksudnya dulu tuh kan aku urus semua anak sendiri ya. Jadi mungkin ada mungkin mereka nggak nerima gitu ketika aku harus meninggalkan mereka. Kenapa saya nggak dibawa gitu? Ada sedikit kemarahan di situ. Ya. Padahal mereka pengen ikut sama ibu gitu. Sekarang apa yang ingin disampaikan? Ya harus kuat sih, kuat sama jadikan pelajaran dan melihat secara jernih sih gitu ya, bahwa permasalahan ini cukup di ibu dan bapaknya aja. Dan kedepannya ya mereka harus hati-hati gitu ya, harus lebih hati-hati dan komunikatif sih, karena jangan mengulang kemarin gitu ya, yang aku tuh kayak sebelah Teh. Jadi aku tuh sangat takut gitu ya. Jadi yang Teteh lihat Rani tuh seperti ini, itu tuh berbalik 360 atau mungkin lebih ya. 180. Aku tuh bukan Rani yang seperti Teteh tahu gitu ketika menikah dulu. Nah jadi aku sih ingin anak-anak tuh juga tahu gitu
kondisi yang sebenarnya, karena juga tidak tahu juga semuanya gitu. Intinya begini, ke yang dua, sebutkan pada mereka pada sesungguhnya, manggilnya apa Mama Umi? Umi. Umi sayang sama mereka. Umi tidak membeda-bedakan siapapun di antara semua anak. Umi sayangi, tapi mungkin keterbatasan sebagai seorang ibu, keterbatasan semuanya. Kalau Umi punya segalanya, semuanya ikut sama Umi. Jadi mereka juga mudah-mudahan paham dengan kondisi itu, dan pasti akan paham, dan pasti suatu saat mereka juga akan kembali ke kita dan mau berbagi dengan kita saat itu. Nah, untuk anak-anak yang 3 sekarang yang bareng sama Rani, Kenapa tuh? harapannya? Harapannya ya mereka harus kuat sih ya. Kuat yang pertama. Jadi mereka tahu gitu benar dan salah ya, intinya itu. Jadi kalau kemarin kekurangannya yang 3 itu adalah aku tidak transparan, tidak jujur bahwa kondisinya tuh begini gitu kan. Yang 3 ini kan alhamdulillah ya walaupun mungkin di awal nggak menerima, tapi sekarang ya mungkin kondisinya memang harus ini gitu, harus tahu begini gitu. Dan mereka punya harapan, punya cita-cita. Nah itu yang aku terus gali dan tanamkan gitu, kekuatan di dalam diri mereka sendiri. Sering deep talk atau ngobrol dengan mereka? Alhamdulillah kalau yang 3 ini yang sering. 3 ini. Kalau yang jauh sering telepon Rani, hanya sekedar nanya kabar. Ya mungkin gini ya Teh, ada keterbatasan, jadi tidak kita berwaktu lah ya, 2 minggu biasanya baru ini gitu via ini. Dan ketika misalnya telepon, mungkin aku melihat kondisi masing-masing anak tuh berbeda ya. Kayak yang kedua itu lebih semuanya deket banget sama aku gitu, jadi mungkin kekecewaannya tuh lebih. Jadi ketika kita berbicara gitu, itu Lebih dia tinggi. enggak, justru dia enggak mau bicara gitu. Jadi dia lebih Berarti sifat memendamnya lebih dari itu ya. itu yang kedua itu gitu. Dan dia lebih kayak nyakitin sendiri gitu. Kalau ada apa-apa tuh nyakitin diri sendiri. Nah, itu kadang aku nyesel juga ya, kenapa dulu udah mau di SMP tuh mau dipindahin ke sini gitu ya, karena dia tuh jemput aku ya mah gitu ya. Terus dia mengharap ada tangan kita menolong. Tidak, sebagai anak ada batasannya. Ya sudah, saya segini, berarti kalau begini mama tidak sayang. Ya, karena kan aku mikir aduh aku 3 tanpa nafkah juga kan ya. 4 terus yang SMP tuh kan lebih, nah kalau yang ketiga tuh lebih komunikatif kan. Aku mau ke Bandung gitu. Jadi ya udah aku urus pindah sekolah gitu. Walaupun terbatas dia maksa kan gitu. Jadi aku benar-benar harus cari gini. Nah, kalau kayak yang kedua itu seperti aku kayaknya gitu. Jadi dia diam dan lebih menyakiti diri sendiri. Pada saat konflik itu terjadi di dalam rumah tangga, pernah ada anak yang mama sih gitu, Umi sih, Abi sih, ada yang gitu? Semuanya diam. Anak yang pertama pernah masuk kamar karena gini Teh. Jadi aku itu tidak gimana sih yang bercerai tapi sebenarnya nggak ada apa-apa, nggak ada berantem, nggak ada apa gimana sih gitu. Jadi kan sudah silent treatment jadi kan si anak tuh nggak nyangka gitu. Tahu-tahu Iya, anak yang pertama masuk kamar karena tahu ada ya gitu ya, ada something orang lain gitu. Itu masuk kamar blak udah. Dia terus udah umur ya, udah paham, udah paham. SMA kan. Akhirnya udah. Nah, tapi semakin kesini dia akhirnya paham. Oh ya udah. Kalau masing-masing nggak bisa disatuin ya udah. Nah, kalau anak TTM kadang begini bilangnya, untung selesai gitu. Kalau tidak aku mau jadi apa gitu, atau aku mau bagaimana gitu. Terus akan melihat pertengkaran yang tidak sehat bagi mereka. Ada ungkapan seperti itu? Enggak, karena aku nggak pernah bertengkar Teh. Aku tuh yang
pites teh diem we gitu, gimana sih? Sakit tiba-tiba gitu kan, sesak nafas ke rumah sakit, terus apa sih, transfusi apa gitu, tapi nggak pernah ngomong gitu, itu tuh kenapa gitu. Belajar dikeluarkan itu nggak baik buat tubuh kita. Iya, Kalau makanya. sekarang itu belajar dikeluarkan, apa mau Iya. bentuk tulisan atau mau kita sekarang makan bisa record suara Mm-mm, kita, mau kita teriak sendiri, silakan, mau kita menangis. Jadi jangan segala sesuatu kita tahan, pada akhirnya akan balik jadi penyakit ke diri Gitu. kita. Jadi aku akhirnya beberapa kali ke rumah sakit teh aku hampir kayak orang yang tidak punya gairah hidup ya, perut membesar gitu kan. Iya teh. Oh, padahal kan itu anak-anak itu sangat butuh sekali dengan perjuangan dari ibunya. Semuanya ini sudah berlalu. Selain hikmah yang tadi kita ungkap beberapa, ada hikmah apa yang sekarang Rani rasakan? Ya, pada dasarnya sih aku berpikir oh iya ya, kekuasaan Allah semuanya ya. Jadi kita tuh hamba Allah, ya udah menghambanya sama Allah, bukan sama manusia ya. Betul. Kalau dulu kan aku terlalu tunduk gitu ya. Nah, itu yang pertama. Yang kedua ya, mungkin ini jalan semakin memperbaiki diri, semakin dewasa gitu aja sih teh. Kalau aku, jadi makanya sekarang berusaha untuk menjalani semuanya tuh dengan semuanya terikat ke Allah gitu. Kemarin kan sempet kayak gitu-gitu ya. Nah itu tuh udah aku tutup. Budak eta seberah hiji. Udah gak kepikir ke situ kan teh kalau lagi gitu ya. Sudah sana. Ya makanya kata Teteh juga mendingan dikeluarkan apapun itu. Saya itu kan wadah runtah ya, bisa nge-WA tidak dibaca juga nggak apa-apa. Pasti aku baca. Seperti biasa gitu ya. Rani luar biasa Ya Allah. ceritanya. Mudah-mudahan jadi pembelajaran buat semua orang yang menyaksikan podcast CRP. Iya. Cerita RP Nur Ajijah. Semua akan berlalu dengan indah. Rani harus yakin. Iya. Selama ini Rani berjuang sekuat tenaga dengan segala keikhlasan, yakin semua akan berlalu dengan indah. Catat Amin itu. ya Allah. Amin. Insya Allah semua itu apaan nanti Rani yang berhasil atau anak-anak juga yang akan memberikan balas budi atas semua perjuangan ini. Tidak ada yang sia-sia. Amin. Insya Allah. Terus semangat, Amin. jangan macem-macem, sehat, Amin. salam buat Amin. anak-anak ya. Jangan sampai patah semangat. Amin. Insya Allah semuanya akan berlalu dengan indah. Kita turutin saja, kita ikutin saja alur dari Allah. Ya, betul, Teh. Semua yang sudah Rani jalani ketika dulu menjadi seorang istri, kesabarannya insya Allah akan menjadi buah hasil terbaik Amin. buat Amin. Rani sendiri juga buat anak-anak. Amin. Insya Allah. Jangan pernah ragu bahwa nanti suatu saat Rani akan menuai semuanya dengan indah. Amin. Pasti. Insya Allah. Pasti Nah, yakin itu ya. yang menguatkan aku salah satunya. Ya. RP. harus. Ya, sahabat CRP itu tadi, aduh saya juga yang terkaget-kaget dengan kemampuan yang saya miliki, juga mungkin teman-teman di luar sana juga punya kemampuan yang batasnya sangat di bawah beliau. Semoga doa dari kita ya, siapapun Rani-Rani di luar sana, Allah memberikan kekuatan untuk bisa melindungi anak-anaknya, memberikan kehidupan kepada anak-anaknya, memberikan pendidikan yang terbaik. Pasti ada jalannya dari Allah, asal kita yakin, dan suatu saat kita akan mendapatkan semua akan kembali pada kita. Sahabat CRP, terima kasih. Rani, terima kasih sudah hadir di sini. Juga jangan lupa senantiasa stay tune di podcast CRP, Cerita RP Nur Ajijah. Semua akan berlalu dengan indah. Di YouTube dan channel Berdua TV, saya RP Nur Ajijah. Mohon amit mundur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh Tuhan, intimkan hati bersemi, kembang pagi ini kau kembang pagi yang indah, udara dingin
pas hangat malam. Oh Tuhan, intimkan hati bersemi, cinta suci pagi ini. Kembang pagi ini, kembang pagi ini, kembang pagi ini.